yang lebih pertama kali yang bikin gue ini, gue mimpi sama Banom pada saat gue nggak tahu mukanya gimana. Ketemu aja belum pernah gitu. Ketemu aja belum pernah, gue juga nggak tahu kan. Iya. Gue nggak tahu itu kayak gimana gitu, dan sampai sana persis sama yang di mimpi gue. Ini sama orang gue cerita yang ini apa sih lo Del Aku gitu. paham. Gitu. Jadi ya. tapi akhirnya gue tuh sama orang yang dia wali punya karomah ini, gue sekarang cenderung percaya aja. Yang aku lihat ya, sudah terukir nih. Banyak sekali kesulitan hidup kayaknya pada Mas Abdel. Pada raut-raut wajah gitu. Yang aku penasaran adalah siapa orang paling berpengaruh dalam hidup Mas? Sehingga sampai ada di titik sekarang. Sampai di titik sekarang siapa yang paling berpengaruh? ya nyokap lah. Nyokap. Sampai sekarang masih ada? Sampai udah meninggal. Tapi sebelum meninggal dia hidup. Iya. Mang zombie. Wah, udah serius nih. Iya, serius. Aduh. Mau sedih nggak jadi ya? Mau sedih nggak jadi. Berarti mau nyeletuk tapi yang kualat. ketika lagi down, ibu. Iya. Sebenarnya kalau gue inget nyokap gue, maksudnya gue inget gue ngelakuin banyak kesalahan dan belum bisa ditebus lah sampai sekarang. Benar. Tapi beliau lah yang bikin gue, kan gue dulu pernah narkoba, pernah macem-macem lah kayak gitu. Iya. Sampai di satu titik nyokap gue itu kasih satu kayak motivasi lah atau penghiburan. Apa kata-katanya? Katanya begini, ini pakai bahasa gue aja kan gue. Jadi mami itu ngumpulin semua anak-anaknya. Berapa bersaudara? 8 dan gue anak 7 satu-satunya. Iya, kalau ada anak 7 kedua, namanya kembar. Iya, betul. Iya. Mami gue manggil nyokap gue mami. Iya, cukup elit ya. Iya, karena dia lebih tua dari gue. Iya, kalau adek sih bukan. Iya, kalau dia lebih muda gue panggil dek mami. Aduh. Enggak, kan pada lama di sini, manggilnya mami. Iya, betul. Agak tinggal londo di Betawi ya. lagi. Betawi. Kalau ini ini wajar, wajar Mami. Mas, permasalahan hidup tuh dimulai dengan P. Apa itu? Ya P itu permasalahan hidup. Udah lah, jadi Ustaz lo nggak usah lucu, lo pinter aja udah. Ngerebut pasar tadi. Iya, lanjut. Mami itu ngomong kayak begini, Del, buat gue keberhasilan hidup lo tuh bukan lo nanti punya kerjaan bagus, punya kaya, punya ini. Keberhasilan hidup lo dan gue anggap lo sebagai anak yang berbakti adalah pada saat nanti lo mati, lo clean dari narkoba. Berarti ibu tahu. Kok tahu. Jadi sesederhana itu gue bisa berbakti ya. Indikasinya sangat-sangat dijelaskan. Iya. Memang di standarnya rendah banget ya. Rendah banget dibanding di Yang penting lu orang-orang jangan narkoba, lu nggak perlu sukses. Iya. Karena ibunya tahu dia punya semuanya kecuali itu. Kalau itu udah beres semuanya dapet. Mungkin ya. Visioner banget ya, Mak. Visioner. Mungkin ya. Jadi kayaknya gue standar anak berbakti gue enteng banget gitu dibandingin sama orang-orang gitu. Masa iya gue asal lu nggak narkoba gue ridho. Iya. Terus sesederhana itu dan mungkin itu yang jadi akhirnya gue ya kalau bisa gitu terus gue mati dalam keadaan clean. Iya. Luar biasa. Sekarang Mama dengar Mah ya. Jangan tinggi-tinggi Mama. Segitu aja, Mbak. Tapi kayaknya semua orang tua pada saat kita jadi orang tua nanti mungkin ya. Kayak juga kita sebenarnya dalam hati nggak nargetin yang tinggi. Nuntut tinggi Iya sih, bener sih. Iya. Aku kayaknya pengen, gue kan umur 5 tahun nih, Cing. Serius, gue pengen kayak dia cepet pesantren di umur 6 tahun terus pergi cari nafkah udah ninggal. Lu nggak mau. Harapan gue mau sakit didik dia. Itu lebih kepada orang tua tidak bertanggung jawab Lu ya. nggak mau ngurus aja. Kalau ada yang bisa ngurusin kenapa harus gue? Tapi bener sih, kadang ekspektasi tinggi bikin kita stres sendiri nggak sih? Betul, Iya. betul. Itu terjadi pada anakku. Kadang-kadang dia tuh agak punya kesel. bapak ustadz soalnya. Dia kan ke pesantren, ya kan? Terus dia ditanya, kamu udah hafal berapa juz? Contoh, kalau dia jawab 10, orang bilang gini, kok cuma 10? Nah, Bapaknya ustadz. Iya. Terus kalau dia jawab 30, orang jawab apa? Orang bilang apa? Ya wajar ya anak ustadz. Dia merasa dia nggak diapresiasi. betul. Dibanding Karena sama bapaknya. Makanya anak-anak ustadz pada kesel sama orang-orang yang pengen dia jadi ustadz. Dan dia nggak mau pada jadi ustadz tuh.
Anak antum? Enggak, banyak Rata-rata. orang. Rata-rata. Iya, Rata-rata anak anak-anak ustadz tuh nggak mau jadi ustadz karena Tapi mungkin dia ustazah kesel. karena cewek. Kan emang cewek. Karena pendidikan tuh dimulai dari P. Gak bisa langsung koneksi. Padahal gue mikir, dari mana? Beda memang komedian Iya, memang cepetnya. beda. Dia nggak lambat karena dia bukan komedian. Iya. Kan gue Komedoan ya. agak Bangga dia. Iya. Iya, iya. Mama berpengaruh banget ya. Mama Iya. Iya, pengaruh banget. Ya, karena kan itu benar sih. Mami. Mami. Mami, iya. Kalau manggil papa, papi. Papi tetap. Papi, Itu gila. serius manggilnya. Itu orang Serius. Padang atau orang Belanda? Orang-orang. Tahu kenapa? Kok bisa manggilnya gitu sih? Aku manggil juga papi mami. Ya kalau itu wajar, kita kan cindo. Wajar. Kalau Padang itu rada gimana ya? Iya, kalau Ando manggilnya udah apa kalau ada apa? Uni udah. Ini itu itu Oh, tante. kakak. Iya, Apa kalau Padang? Tante. Bundo. Bundo kan Oh, doang gitu. ayam Bundo kan bundo. doang. Iya. Stella Mungkin Romina. karena kalau kayaknya di keluarga gue tuh misalnya di si bokap gue kan yang paling gede. Oh. Iya. Maksudnya di antara keluarga dia. Iya. Ini Fajar Set Boy apa gimana sih? Panggil papi. Iya, papi. Nanti dia punya adik, nama panggilannya beda tuh. Papa. Papa. Jadi nggak sama gitu. Jadi pada saat yang bersamaan manggil ponakan manggil bokap gue papi juga. Oh, jadi manggil omnya tuh sesuai nama yang Semua betul. Panggilannya ngerti. pribadi banget, Iya. private ya. Ya kalau iya. anaknya 7 kan agak susah. Iya. Kehabisan yang ketujuh udah Iya, bingung manggil iya, apa nih. gimana? Ya, Manggil bang. Popo, Bibi. Bang ya dia udah bang gitu ya. Kayak keluarga gue juga beda-beda deh Apa dipanggilannya. coba? Ayah, Ayah ada, papa, Nah, papa ada, Bapak, papi, papi ada, Papi ada. abah. abang nggak ada, bapak. bapak ada. Bapak? Bapak nggak ada. Kira bapak di Apa sih? Bapaknya Ustaz Pelik misu nih. Bapaknya Ustaz balik gitu tadi. Nah gue dipanggilnya Buya. Buya, iya Buya. Wih, Oh, paling keren banget. Itu Minang banget. Makanya istri gue dipanggil anak gue Hamka. Itu tidak Gua ada berpendidikan. Gua ada serius. Kesel Nah, banget. serius. Buya dipanggil Buya. Tadinya gue pengen dipanggil Dedi. Udah di. Istri gue dipanggil Mizwan. Opsinya kagak gini banget. Bagus. Di kepala gua Kobuzier. Iya, Bagus. Ternyata Mizwar ya. Bagus. Itu template setiap ini loh, tiap podcast gue akan ngomong Oh kayak gitu ya. Tapi bagus, aku belum pernah denger itu. Akan kubawa ke tempat yang lain. Tolong jangan dipakai. Jangan. 3 orang royalty. Royalty ya. Tapi kalau boleh tahu udah clean bener maksudnya nggak pakai yang benar-benar haram itu. Tahun 2000 kayaknya ya. Terakhir Tahun 2023 apa 2000? Enggak, 2022. Tahun 2000-an 2022. Tahun 2000 awal-awal. 2000 awal. 2000 awal-awal jadi. Ya alhamdulillah. Kata orang susah. Rehab apa gimana sih? Soalnya Rehab. jujur ya, gua tuh dulu kita berdua tuh anak hijrah. Anak hijrah tuh anak bandel yang ngaji, bukan dari kecil pesantren Iya. soalnya gitu. Jadi aku tuh ada di circle itu, keluarga aku dulu banyak yang memakai juga. Tapi ada yang bisa berhenti harus rehab dulu dan itu Iya. berulang-ulang gitu. Iya, Prosesnya nggak mudah. Itu melalui proses itu juga tuh. Iyalah, kayaknya yang mulai direhab gitu begitu masuk narkoba si Putau itu ya. Putau, Putau buset. itu ya, Putau itu. Ngeri emang- tadi tuh. Tat. Ngeri ya. Emang ngeri. Hanya orang yang tahu yang terkejut. Iya. Zamanku kan udah agak 2000-an, akhir 2000-an mau nakal-nakal. Itu Iya. Putau ngeri, gak ada yang berani kita. Karena memang sangat inilah berbahaya secara Bahaya fisik banget, men. maupun secara mental lah. Banyak gitu. yang OD tuh. Iya. Tapi memang betul ya, berarti kalau kita mau keluar dari apapun yang sulit, itu memang harus ada yang narik ya. Gitu. Betul. Dan itu adalah dalam kasusnya Mas Abdel, Ibu. ibunya. Ibu ya. Nah, dalam kasus yang lain bisa jadi orang lain. Iya. Istri bisa jadi... jadi Sahabat anak, bisa jadi. Bisa jadi sahabat. Nah, Guru. karena kalau orang bilang, lu kurang dekat sama Allah, pusing juga orang dibilang gitu. Wah itu jujur ya, Heeh. orang yang pernah adiksi, Iya. terus ada orang yang nggak pernah adiksi bilang, lu tuh kurang dekat aja sama Allah. Dia tuh nggak tahu perjuangan keluar dari adiksi itu Betul. susah. Iya, jadi nggak Betul. serta-merta harus disebut Allah gitu langsung ya. Iya, Orang Support bakal- sistemnya, Iya. Gak Iya. bakal oh iya apa gua kurang Iman, ya gak iya. bakal. Bakal mendadak. Gak bakal. Itu. Hanya di film azab itu terjadi Iya, ya. Tiba-tiba iya, dalam iya. semalam angkat Orang tangan. sakau di Al-Fatihah'in nggak hilang sakaunya Iya. bener. Itu benar. Karena itulah orang kalau misalnya lagi problem gitu jangan langsung dibilang kamu kurang dekat sama Allah. Iya. Bisa-bisa digebukin tuh orang. Iya. Berapa lama prosesnya, Cing? Kayaknya agak cukup lama ya dari 96 Wah buset dah. sampai 2000 lah sampai Lama banget prosesnya tuh. lama. Gue pernah di rehab di Suralaya di Nabah namanya. Suralaya itu pesantrennya Iya, Abah iya, Anom. iya, Iya. iya. Pesantrennya Abah Anom. Jadi kalau menurut keluarga gue, lo udah cukup pengetahuan lo tentang bahaya
narkoba, Iya. nggak tahu. Sekarang juga bersih. Sekarang kayak yang perlu diisi jiwa lo dah. Oh, iya. Jadi gue mau masuk pesantren nih, Asik. rencananya. Ah. Rencana masuk pesantren waktu itu tahun 98 lah berarti itu. Belum terlalu banyak internet, jadi gue jalan aja ke sana ke arah Tasik. Iya. Sampai di sebuah pertigaan, Hmm. kita nanya, pesantren Suryalaya yang buat ngobatin narkoba di mana gitu. Ditunjukin ya 50 meter dari tempat itu. Ditunjukin itu namanya Inaba. Inaba itu memang panti rehabnya Suralaya. Oh. Padahal gue pengen masuknya ke Pesantrennya. Suralaya. Bukan panti rehabnya. Iya, karena gue udah dalam keadaan gak make. Iya. Iya. Tapi ke situ udah tetap masuk ke situ. Setahun setengah. Kayak rehab lagi dong. Iya, Nggak belajar jadinya. Gak belajar. Hanya karena salah belok doang. Salah nih. belok. Salah belok. Iya. Salah nanya orang sebenarnya. Salah nanya orang, Itu iya. pentingnya bertanya di tempat yang tepat ya guys. Iya. Nah, Nggak- tapi di situ enak. Ah. Di situ Dikasih makan. kasih bayar karena kita bayar. Iya, iya. Tapi di situ gimana kita memaknai aja keberadaan kita sih sebenarnya. Oh. Di situ apa namanya kegiatan hari-harinya nih. Kita bangun jam 2 malam. Wow. Tahajud. Dimandiin dulu. Dimandiin. Dimandiin. Dimandiin kita. Lu nggak bisa mandi sendiri? Iya kan ada ustadz itu yang mandiin tuh. Dibacain sama air bacaan lah. Gitu. Oh, kayak ritual gitu. Iya, Iya, kirain gitu. mandi. Iya. Tiap hari. Tiap hari jam 2. Eh, Selesai itu jam 2 sampai subuh. Itu diisi dengan semua sholat sunat yang gua kenal. Kayaknya di sana cuma sholat minta hujan yang gua nggak lakuin. oh ada sholat obat, Sholat sholat tahajud. Kan sholat baru tasbih. kan sholat baru mandi. Iya. Sholat tasbih. Sholat tasbih. Istighosa enggak ya? Istighosa juga. Sekalian nggak, sholat mayit Iya. lah tadi. Siapa yang mati? Nggak tahu dia. Sampai subuh tuh isinya sholat sunnah, zikir, sholat sunnah, zikir, sholat Wow. sunnah, zikir. Sampai subuh selesai zikir wajib betul. ya, zikir wajibnya aja. Selesai itu kita tunggu suruk. Suruk. Iya, suruk. Ya, tunggu suruk, sholat. Kayaknya sholat katanya menghormati Matahari terbit. Terbit, ya, iya. kayak gitu. Oke, selesai di situ kita disuruh mandi tuh, mandi beneran nih. Kan Ini nggak dimandiin lagi? Enggak, kalau tadi itu diguyur. Diguyur-guyur aja. Diguyur. Ini suruh mandi beneran. Oke, selesai mandi, kita kasih sarapan. Sarapan jam 8, sholat duha. Ini mah Sholat duha. pondok ini mah. Nah, sholat duha, tapi nggak diajarin. Oh, cuma lakuin aja. Iya, lakuin aja gitu, sholat duha. Sholat duha sampai jam 10 tuh. Sholat duha tuh paling banyak 12 kalau nggak salah ya. Dan sampai jam 10-nya kita zikir tuh. Debak. Ya, jam 10 selesai kita boleh istirahat sambil nunggu Zuhur. zuhur. Tidur. Zuhur belum, ya bisa tidur di situ, tergantung ini. Habis itu sholat zuhur, zikir wajibnya lagi, selesai kira-kira jam 2 lah. Baru makan. Makan siang. Makan siang jam 2. Makan siang. Lapar. Padat Iya. banget. Makan siang jam 2, selesai makan siang, siap-siap lagi untuk sholat Asar. asar. Sholat asar udah, zikir wajib lagi, terus ada tawasulan kita namanya. Oh, tahu. Kita ada tawasul, udah hampir mendekati maghrib. Istirahat bentar-bentaran itu. Maghrib, sholat Sholat lagi. maghrib. Tapi itu udah pasti sampai isya tuh. Iya, di Selesai maghrib, ada sholat birrul walidain, Iya, iya. sholat-sholat gitu lah gitu. Sampai isya, sholat lagi, zikir wajib lagi. Sampai jam 9:30. Pegel. Makan, jam 10 tidur. Nanti dibangun lagi jam Jam 2. 2. Nah, 1 tahun kayak begitu. Baru mau nanya 1 tahun, itu pegel nggak? Itu Pondok. kayak pondok itu sih beneran padat. Enggak, pondok juga nggak kayak gitu. Iya, maksudnya pondok gitu amat juga sih. Setahun. Tahun. Minta Coba. pulang nggak sih? Aku punya teman-teman yang masuk rehab baru Gue malah sebulan aja minta nangis lagi. panjang. Gue malah minta panjang. Serius. Iya, iya. Oh, berarti Jadi memang total berapa tahun? Kayaknya setahun setengah dia di situ deh. Kayak wamil ya. Iya, iya. berarti memang dari hati pengen Tapi kan gue nggak sengaja tuh di situ. Gue tuh merasakan akhirnya gue nerima ya karena udah nggak bisa keluar lagi, nikmatin aja kegiatan yang ada gitu. Sampai ngerasain nikmatnya sholat. Iya. Kita nungguin kapan ya si azan nih Ini karena mah deril nungguin azan ya. iya karena kita nggak ngapa-ngapain lagi. Iya sih. Kita nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi tinggal kita memaknainya gimana aja gitu. Akhirnya Tapi lulus, maaf saya potong, lulus dari situ pakai lagi dong. terus ngapain? Wah, debak. Segitu aja masih belum bisa ya. Iya. Wah, keluar pakai lagi. Tapi emang sih. Keluar Iya, pakai iya. lagi. Gue mencoba relate sih. Maksudnya kayak ternyata seberat itu ya. Iya, maksudnya itulah seberat itulah. Kita udah diisi jiwa kita yang katanya kosong. Iya. Tapi begitu keluar karena masuk ke circle yang Balik itu lagi ya? Balik lagi.
pakai lagi, atau ada kesombongan kita, gue udah kuat nih, kayak sekali nggak apa-apa dah gitu. Ya. Dari sekali itu akhirnya berlanjut lagi. Berarti lebih kuat ibu daripada 1,5 tahun tiap hari sholat. Iya, keren sih itu bener. Wah gila, ceritanya Kita inspiratif nggak, banget. Gila. iya, Ibu-ibu yang nonton tuh meremehkan doa mereka. iya, Iya. bener. Meremehkan doa dan- mereka. Kadang tadi aku ketemu beberapa ibu tuh yang akhirnya lepas tangan. Terserah, gua nggak peduli lagi. Itu Jadi doanya tambah langsung. anaknya tambah sedih, tambah liar. Nggak Kayak gila. siapa lagi yang mau dipercaya kalau ibunya? Kalau nggak ibunya percaya? aja udah menyerah, terus siapa lagi nih yang bisa menjadi benteng terakhir anaknya? Dan buat yang sering ngomong kayak, lu belum deket sama Allah lu. Nah coba lu masuk pesantren Iya. dulu setahun setengah lu. Kayak gini, aku bayangin belum tentu aku kuat loh. Iyalah. Iya. Ya tapi itu awalnya karena keterpaksaan kan. Itu Iya. berapa sih? Usia gue udah 28 berarti. Udah tua. Maksudnya di usia yang tidak harusnya taat lagi loh, ngerti nggak sih? Kayak udah rebel harusnya loh. Iya. Yang antum sekarang 29 antum? Enggak Oh, juga, kita gue 32. Oh, 32. Ih makasih loh. Iya. Maksudnya udah nggak muda lagi juga sebenarnya. Iya. Kagum banget gua. Iya. Wah, pandanganku berubah. Kagum. Emang tadi menangnya gimana? Jelek. Jujur sekali ya. Akhirnya karena gue sering di Nabah itu, Suralaya itu adalah penganut Toriko. Iya, Toriko. Naksabandia. Naksabandia dan Qadiriyah. Jadi Iya, dia memadukan dua zikir, Mm-mm. zikir yang zohir maupun zikir yang Batin. khafi, zikir hati. Jadi kayaknya modal-modal itu yang bikin gue bisa lebih tenang kayaknya ya. Iya, iya. Maksudnya begitu gue pakai lagi juga nggak terlalu jauh. Iya. Gue cepat sadarnya, gue masuk ke pesantren yang berikutnya, sampai akhirnya bisa jalan sampai sekarang. Dan di Suralaya itu, di Inabah atau Suralaya itu, akhirnya gue tuh bisa relate sama orang-orang yang Islam yang tasawuf, yang sufi. Iya. Kayak karena ada pengalaman rohani yang kalau gue cerita kayaknya ada loh. Iya. Misalnya pada saat di Inaba itu, pada saat kita masuk, nanti mungkin sebulan atau 2 bulan ada proses namanya talqin, dibayat. Lo masuk Toriko ini, Ya. cara zikir Ada lo mursyidnya. seperti ini. Ada mursyidnya gitu ya. Waktu itu, setiap gue, gimana ya, kalau mau ditalkin, itu ada 2 cara. Kita yang ke Suralaya, atau mursyidnya yang datang ke Rumah. Inabahnya. Ke ini banyak ke tempat tadi. Ke tempat tadi. Iya. Ya. Nah itu dilakukan berkala lah gitu ya. Setiap gue pengen ke Inabah sana, ke Suralaya sana, malamnya tuh gue bermimpi, dan di mimpi itu Abah Anom dia datang ke Suralaya. Suralaya. Ini gue kan karena nggak ada jadwal ya, Iya, jadi iya. gue kagak tahu kapan aja. Hmm. Dan dilalahnya sehabis subuh pasti kita akan ke sana. Dan yang lebih pertama kali yang bikin gue ini, gue mimpi sama Mbak Anom pada saat gue nggak tahu mukanya gimana. Iya. Ketemu aja belum pernah gitu ya? Ketemu aja belum pernah, gue juga nggak tahu kan. Iya. Gue nggak tahu itu kayak gimana gitu. Dan sampai sana persis sama yang di mimpi gue. Ini kan sama orang gue cerita Iya yang ini, sih, apaan benar. sih lo Del? Aku Gitu. paham. Iya. Maaf. Gitu. Ngerti, Jadi iya. tapi akhirnya gue tuh sama orang yang, oh dia wali punya karomah ini, gue sekarang cenderung percaya aja. Karena gue juga merasakan itu gitu, Iya. merasakan itu, dan gue ngelihat kayak orang mau ketemu Abah Anom tuh mungkin ngantrinya Iya. bisa 100 meter gitu. Sama Abah Anom dia bawa yang kayak gini, sama Abah Anom Didoain. gitu doang. Gue bilang yang dulu gue, ini apaan sih? Kayak gini gitu. Ya. Terus sama orang situ ya diceritain ya. Dia Abah Anom itu ahli zikir. Bukan cuma hati dan lidahnya yang berzikir. Semua organ tubuhnya udah berzikir. Termasuk pori-porinya, katanya gitu. Sedih itunya. Iya, jadi pada saat Seluruh tubuh gitu ya? saat tubuhnya menyentuh sesuatu, aliran zikir itu masuk. Oh. Jadi gue cenderung percaya sama yang Ya. yang Hal-hal yang goib lah. hal-hal yang goib. Ya, kayak kalau misalnya kalau yang kayak tadi belum bisa dimengerti, kadang-kadang yang bisa dimengerti, contoh ya. Iya, walaupun ada yang nggak bisa mengerti juga sih.
kiai abis minum, itu ketika dia naruh dia pulang itu berebut. Berebutan. Iya. Ngalap berkah, ngalap Ngalap berkah. berkah, Ngalap betul. Tapi berkah. kadang orang juga nggak bisa terima sih. Iya. Iya, ngapain sih? Karena ada orang-orang punya pendekatan sendiri. Yang berbeda. Iya. Yang penting selama tidak haram ya nggak Iya. ada masalah sebenarnya. Aku tipikal yang sebenarnya nggak terlalu percaya begituan awal-awal ngaji tuh. Terus tapi sejak bergaul sama banyak orang yang kayak dari kelompok-kelompok berbeda, Iya. gue tuh jadi mikir hanya karena gue belum ngalamin, bukan Iya. berarti itu yang belum itu nggak benar gitu. Iya. Bisa jadi emang beliau ini emang diberi kelebihan yang hanya karena gue nggak punya kelebihan itu terus gue nggak percaya gitu kan. Iya, iya, Jadi gue gitu lebih ke mengamini gitu. Oh iya. Gitu. Kayak yang aku cerita tadi tuh, bahwasanya ada tuh murid-murid guru-guruku tuh, yang ketika dia masuk ke pesantren nggak disuruh ngapa-ngapain, suruh nyapu di satu tempat. Tiap hari, nggak suruh yang lain, nyapu doang. Tapi in the end of the day, dia yang menjadi pewaris daripada gurunya. Iya. Kan kita bingung dia Ibaratnya dapat udah dari tahu mana. ya, Aromahnya gitu ya. Aromahnya di makanya. anak itu gitu. Jadi yang penting tuh kalau di pesantren tuh bukan belajar tapi khidmat. Khidmat ke Khidmat ke guru. guru. Iya, betul. khidmat ke guru. Itu kemarin viral di TikTok kan ada nih apa namanya viral tuh sekolah menggunting rambut. Ya, Anak-anak anak-anak terus langsung Terus diprotes. rame. Apa gunanya menyepak rambut anak-anak itu sama pendidikan dia di masa depan? Terus gue mikir, perasaan gue sekolah mikirnya bukan itu deh. Sekolah tuh belajar tertib kan, aturannya kan nggak boleh. Ya lu ikut dong, itu Iya. melatih itunya sebenarnya Iya, bukan pinternya. bukan rambut akan ngaruh ke masa Iya, depan ya gitu. Betul. Iya. Aromah khidmat ke guru tadi ya. Iya, karena Insya kalau Allah. gurunya udah ridho, insya Allah Allah mudahin. Iya. Mungkin salah satunya dari gurunya Ridho tuh, makanya Cing Abdul Itu Iya, ridho. dimudahkan dimudahkan. Ya. kru Oh, kita. gurunya Ridho ya, lu namanya Ridho lupa gue. Iya. Kesini-sini kok dikenal sebagai apa stand up comedian, Cing. Maksudnya itu kan stand up comedian kan dia udah punya kayak circle komunitas sendiri ya. Iya. Itu apa tiba-tiba dianggap sebagai senior aja gitu? Apa emang kan kalau Sekuat dibilang founder kan udah ada tuh. Iya. Sekuat apa senioritas itu ya? Iya, maksudnya kenapa Cing Abdul dianggap senior? Padahal kan ibaratnya foundernya udah ada. Gimana sih prosesnya tuh? Kan waktu itu 2011 kalau nggak salah awal-awal masuk ya. Ada 2 TV yang punya acara stand up comedy. Metro dan Kompas. Kompas. Iya. Saat itu Kompas bikin Suci yang pertama. Mm-mm. Banyak komik-komik yang udah ke sana. Iya, Metro bikin stand up comedy show namanya. betul. Orang-orang yang udah di Kompas itu nggak mungkin tampil di Ya. Metro waktu itu. Udah dikontrak. Betul. Ya akhirnya dicari-cari lah sama si Metro TV nih. Siapa ya kira-kira bisa? Gue juga nggak tahu sih saat itu. Iya. Jadi yang dianggap bisa aja kebetulan diambil juga dari komedian-komedian yang udah ada sebelumnya. Termasuk gue dicoba gitu. Ternyata enak ya jalan aja begitu. Akhirnya gue ya belajar sambil Jalan ya. jalan gitu. Begitu mantap bukan Capek nggak? capek sih. Iya, belajar tuh sambil Suka duduk ya. Iya. Iya kan maksudnya stand up kan beda ya formatnya Cing ya. Dia kan Iya. nulis terus kayak ya harus ada rapet gitu-gitu tuh. Iya. Akhirnya belajarnya sambil sambil perform jadinya gue Ya. belajarnya gitu. Enak ya. Learning by doing. Iya. Ya, lebih ke learning by doing. Orang yang udah learning aja di TV bisa ngebom. Iya. Di Metro pernah ngebom gak Cing? Ngebom itu apa sih? Ngebom itu Gagal, nggak lucu. fail. Oh, Iya. Pernah. Pernah lah. Terus pasti. gimana tuh kan dia ditayangin kan? Kayak diedit lah pasti. Oh, ada hahaha gitu. bukannya itu live. Enggak, pasti kalau kayaknya acara komedi yang live sangat jarang deh. Karena Iya. karena Oh, iya? beresiko Beresiko. banget. Iya. Gitu, makanya diedit. Kalau yang kayak stand up show yang kayak gitu aja kan, kalau yang nggak lucu juga nggak baik buat tayangan si Metronya. Iya. kan? Akhirnya diedit juga. Dikasih Untuk tidak ketawa. terlalu- Enggak, Dibuang. dibuang itu beat. Dibuang itu Debak. beat. Iya. Oh gitu. Jadi ngeliatnya ya lucu aja kalau di hasil tayangannya. Iya, gitu. iya. Karena emang udah dipilihin. Oh, sama gitu. Aku kirain live loh selama ini komik. Enggak. Ada yang live. Oh. Di Ada yang live. Kompas juga nggak live kan? Oh enggak ya? Itu Oh iya enggak, bener. enggak. Tapping itu. Jarang sih live bener. Iya. Dan katanya mau bikin stand up lagi nih show setelah Abdul Universe kemarin. Iya. Tanggal 20 Januari ini. Wah. Wih, bentar lagi dong. 20 Januari. Nama judulnya 54. 54. Apa tuh? Karena kebetulan di tahun 2024, insya Allah umur gue 54. Insya Allah. Oh, Iya. itu nggak beda jauh dan 53 ya? Iya, iya. Iya, Iya, cuma beda 1 tahun. Iya. Nggak Nanti kelihatan di 2025 umur gue 5 sama. Iya. 55. Udah kayak skor bola ya, Nggak sama apa-apa. ya. Lima. Kalau dalam QQ adalah balak limo. Iya, balak 5 ya. Iya. 54. 54. Bakal ngomongin soal Soal 54
tahun hidup gue. Jadi Wah. gue akan bawakan cerita waktu mulai gue umur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Emang Iya, oke. Emang ingat. Dari cerita orang. Ya, ditimang-timang. Masing-masing 1 bit 1 menit udah 54 menit tuh. Bener juga sih. Bener juga sih. Tapi oke. Tapi kalau Mas Abdul kan pernah ngeliat kita nih yuk ngaji nih. Ada nggak saran atau kritik apapun? Udah cukup. Wah. Enggak, bentar. Sebelum itu kok bisa tahu yuk ngajinya dulu? Hah? Tahu Iya dari mana? penasaran sih penasaran. Iya. Ya kan gue itu sering kalau mau tidur ya. Iya. Mau tidur tuh dengerin tuh ceramah. Oh. Dengerin ceramah. Wow, Jadi biasa. rekomendasinya yang Biar nggak kedengeran ya. Hah? Kan ketiduran. iya supaya bisa tidur. Ustaznya mau ngasih tahu dalil udah tidur. Iya. Bener iya, juga. iya. Kayak misalnya kalau pengen dengerin sirah Iya. Nabawiyah, gue pakai dengerin Ustadz Halim Iya. Oh, asik. atau Ustadz Firanda. Asik. Ada lagi tuh yang Abu Hurairah, Iya. ada juga tuh. Terus ada beberapa ustadz-ustadz sama yang sekarang lagi rame nggak percaya ada Habib Iya. Menahem Ali namanya. Iya. Ya gue denger aja ya. Akhirnya karena mungkin Algoritmanya tadi. algoritmanya itu ya tayangan-tayangan yang senada dengan itu akhirnya ada. Ada yang bagus ngaji filsafat yang dari Jogja tuh. Lu Iya. Jogja kan? Gue Jogja, iya. Ada ngaji filsafat. Benar. Ustadz Faiz namanya gitu. Itu juga enak didengar untuk cepat tidur. Iya. Menangis itu Ustaz Faiz yang dengar tuh. Tapi kayaknya itu jadi gampang banget kan. Misalnya besoknya gue denger, kayaknya gue belum denger yang ini terusin. Iya. Gitu lama-lama masuk. Jadi mungkin karena algoritmanya itu, jadi yang berhubungan Iya, dengan dakwah. itu banyak muncul Muncul. di rekomendasi. Gitu. Berarti beberapa kali pernah ngeliat konten yuk ngaji gitu ya. Terakhir yang Gilang. Oh, sama Gilang. Oh, Gilang. Itu mungkin koneksinya juga double ya algoritmanya ya. Iya. Gilang juga ada kaitannya. gitu ya. Iya, mungkin yang kayak gitu. Oh, Jadi Gilang, ya. lumayan sering lah dapat asupan-asupan. Yang tidak bermanfaat ya. Iya, bermanfaat untuk tidur. Tapi makanya gue suka kagum sama orang yang pinter-pinter itu gitu, bisa secara detail mengingat kejadian, Dalil. dalil. Jadi dengerin yang kayak gitu tuh kita bisa tahu alasan satu kejadian ada gitu. Benar. Nggak cuman kenapa kita 17 Agustus merdekanya kayak gitu kan. Iya. Yang kita diajarkan dulu kan kita merdeka kapan? 17 Agustus. Betul. Coba terangkan gimana prosesnya kita nggak tahu. Ya betul. Karena kita cuma dituntut untuk apal Ya. Angka. 17.845-nya. Ya, Iya, bukan Jadi, kejadian. kejadiannya. Bukan how to sampai ke 17 kali. How to. Gila, Felix Yao deh nanti. Iya. Berarti kalau dari Cang Abdul liatnya ya udah cukup gitu ya. Ini kita nggak usah berkembang berarti udah gitu Iya. aja gitu. Gitu aja deh. Gitu. Besok Bersyukur undang Bang tapi Gilang tidak lagi. puas. Iya. Bersyukur Karena dan bersyukur. sebelumnya kan gue ngeliat Ustadz Felix ya. Iya. Radikal. Kayak gitu-gituan. Makanya gue agak terperanjat juga. Wah, ternyata bisa secair ini sebenarnya. Mungkin yang diomongin sama. Iya. Mungkin yang diomongin sama pada saat ngomongnya mengernyitkan Dahi. Ya. omongan yang kayak tadi harus hikmat sama guru. Iya. Apaan sih gitu. Nah, Iya. tapi dibawakan secara Santai. santai, orang mungkin bisa lebih nerima gitu. Iya. Ya begitulah. Oke. Siap. Berarti udah dapat saran dari Cang Abdel. Cukup. Cukup katanya. Cukup. Maka kita pamit teman-teman ya. INTV bubar di sini. Sudah cukup lah perjalanan Udah kita. cukup perjalanan dakwah ini. Kami mau stand up. Aku mau nyopet. Pekerjaan pertamanya kan nyopet. Pekerjaan pertama tadi ya. Nyopet Iya. ya. Asalkan jangan yang tadi narkoboy. Iya. Iya, benar. Jangan, kata ibunya jangan. Kata ibu. Dan keluarnya susah kalau udah masuk-masuk begitu. Jadi mending jangan coba. Jangan coba ya. Ya. Karena Jangan itu pernah nyoba. bukan hal yang patut dicoba. Iya, Tapi benar. aku pas dulu SMP aku punya satu prinsip yang aku bikin sendiri. Iya. Ya kan fake it till you make it. Ya. Aku bilang gini, aku nggak akan berbuat dua. Satu perempuan, dua narkoba. Oh, sudah ada prinsip gitu. Sudah ada prinsip begitu. Sejak kecil tuh. Tapi Sejak kecil. gagal. Enggak lah. Jadi nggak pakai narkoba, Narkoba? sama nggak pakai Perempuan. tapi pasti pakai dong. Kan Belum nikah. istri. Beda. Gimana sih? Iya. Iya. Jadi nggak Masa- pernah ngobat-ngobatan ya, Tan? Iya. Aku ke diskotik aja nggak mau. Oh. Karena waktu itu punya prinsip. Salah satu tadi. caranya biar Ustadz bisa ngobat dan perempuan adalah menikahi dokter. Bisa jadi. Bisa jadi. Sekalian resepin dulu. Betul. Nah, suntik mati ya. Iya.
Ya udah, thank you Cing Abdel. Sama-sama. makasih banyak, Mas. Thank you Kita sama-sama. tunggu kapan-kapan main-main bareng lah ke Boleh. Bogor ya. Iya. Kita di situ tahajud bareng terus dimandiin. Di mana bisa Felix loh? Sambil live TikTok. Dapat duit. Dapat duit. Di give dong guys. Iya. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk jadi membership di NTV dan juga beli dari Jumaji Merchandise. Dan juga mampir ke channelnya Cing Cing Abdel. Beli juga show-nya. Kapan 20 Januari. Udah jalan. Udah jalan hari ini. Hari ini udah jalan. Ini tayang kapan? Tayang segera pokoknya. Oh iya, Secepatnya. udah jalan. Pak. Udah jalan hari ini. Di mana? Di Goers namanya. Nama Goers. aplikasinya Goers. Oh, Oke. jadi cek aja di Goers show-nya Cing Abdel yang berjudul 54. 54. Ya, ditunggu ya hadir di sana. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Allah.